Terima kasih Pak Ketua. Pertama-tama saya mengucapkan selamat atas terpilihnya Board of DBA dan juga DPD di Sumatera ini. Terus kedua, saya mengucapkan terima kasih kemarin dengan Pak Kun sebagai calon sekjen kita dijemput oleh Pak Diono. Jadi saya senang pertama kali saya ke Medan. Jadi senang ditelepon Pak Luis yang telah 6 tahun Pak kita nggak pernah kontak ya. Jadi ini suatu komitmen dari saya bahwa saat itu setelah saya sekjen Apomindo 2 periode, komitmen saya tetap jelas bahwa saya adalah penggagas demokrasi dan reformasi saat itu. Pak Agus mungkin dengan Pak Agus juga bahwa komitmen kami tetap itu. Jadi ini saya mau menjernihkan atau mau mengklirkan bahwa kami bukan pengikut tipe Apomindo yang diperan sebagai perusahaan. Itu yang penting. Terus kemudian yang kedua soal misi dan visi dan misi dari Apomindo. Saya rasa jelas kita sepaham bahwa AD/ART telah menggariskan. Kalau kita lihat dari benang merahnya sebenarnya ada dua. Pertama adalah kebersamaan, komunikasi antar anggota. Saya yakin tim kita akan paling terbaik untuk menyelesaikan ini. Karena selama ini saya melihat setelah 6 tahun saya tinggalkan kisruh-kisruh, miris-miris yang tadi saya lihat itu benar-benar tidak produktif saja. Justru kita sebagai bisnismen harusnya mengembangkan bisnis seperti tadi yang kondusif, bukan caranya begitu. Jadi kita akan galang semua itu akan menjadi suatu kekuatan yang besar pada saat semua itu dari founding father sampai DPD kita bisa persatukan. Karena tujuan kita adalah bisnis. Itu saya punya keyakinan sekali. Jadi masalah-masalah yang ada sekarang kita bisa selesaikan dengan baik. Terus benang merah yang kedua adalah hubungan dengan government. Seperti tadi disampaikan di dalam pasal 4 ayat 1 sampai 5. Sebenarnya kita mungkin masih kurang berikhtiar hubungan dengan government. Contohnya dalam program kerja ada sahabat polisi. Saya rasa bagus ya, cuma polisi memang harus mengayomi kita. Gitu. Kenapa kita harus bersahabat? Mungkin akar permasalahannya adalah soal manual bahasa Indonesia, soal sweeping. Apakah enggak itu akar permasalahan yang kita selesaikan? Ya kan, supaya hal ini bisa berjalan dengan baik. Itu soal misi. Jadi konsep kami bahwa dalam bekerja sama ini kita galang semua anggota. Setelah itu tugas kami sebagai pengurus hanyalah mengkoordinasi. Dari mengkoordinasi itu kita transformasikan kepada kerjasama dan setelah itu kita harus punya komitmen di antara para anggotanya. Tugas itu akan sangat ringan sekali kalau itu sudah berjalan dengan baik. Karena saya melihat juga banyak pengusaha komputer itu sangat pintar, tahu organisasi. Cuma masalahnya belum tentu dia menjadikan waktu untuk mengabdikan kepada organisasi ini. Dan saya dengan Pak Kun, saya mau melakukan ini kalau kami berhasil dengan hati. Karena apa itu dengan hati? Karena kami merasakan sekali. Saya bisnis dari mulai retail dengan Pak Hoki, kita punya outlet di Taman Mong Anggrek sampai tutup dua tutup dulu. Kita pernah jadi dealer, kita pernah jadi distributor, dan dari distributor kita menginvite pemodal asing dari Singapura, seperti juga Pak Handoyo dengan Afnetnya. Akhirnya kita lepas juga, tapi sekarang kami tetap berkiprah di services, kita berkiprah di project-project, dan terakhir kita mungkin mengarah ke cloud computing. Hal-hal inilah yang saya mau share dengan Anda, bahwa kita jangan mengeluh, jangan hanya berkutik hanya di retail aja. Banyak hal yang bisa dikembangkan. Kami start bisnis tahun 88, Indonesia bisnis hanya karena dulu cita-cita kami Indocomtek sebenarnya untuk ajang teknologi terbaru. Waktu itu kita memimpikan itu. Kalau dulu saya mau pameran, saya mau lihat Indocomtek nanti produk apa nih yang kita bisa display bagus. Tapi kalau sekarang itu hanya memindahkan mall ke dalam suatu pameran, saya melihatnya. Siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah event organizer dan mungkin ya seperti tadi ada yayasan atau apa. Tapi anggota sendiri tidak diuntungkan. Nah inilah yang kita harus cari solusinya. Padahal kita tahu founding father waktu menemukan Indocomtek semangatnya untuk asosiasi. Jadi suasana ini yang saya akan coba jembatani. bahwa ini bisa berhasil untuk kepentingan semua. Dimanapun Indocomtek bisa hidup karena anggota.
Nah kuncinya apa? Kita harus kompak. Kuncinya harus kompak supaya kita waktu menghadapi dianda segala kekuatan kita ada. Bahwa dianda harus di bawah kita, bukan dianda di atas kita karena dia punya tempat atau dan sebagainya. Mungkin sebagai penutup bahwa atas plan-plan tadi, kalau kami berhasil, saya yakin kita bisa maju karena pada prinsipnya seperti saya lihat ya, DPD itu komunikasi dengan kami, terutama kami akan baik, demikian juga di DPP dan kemudian di founding father. Kita tetap akan menghormati founding father, tetapi pada proporsinya. Jangan mereka juga berlebihan. Itu saya jamin saya bisa atasinya dengan takut. Demikian saya rasa mungkin pembuka ini. Terima kasih atas perhatiannya.